Hola, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog Bo Sulaiman Channel dari pengamat bola voli abal-abal. Sebelumnya saya informasikan ya bahwa saya adalah pengamat atau juga penonton voli biasa saja yang menyukai bola voli ketika Megawati Hangesri Pertiwi bermain di V-League Korea Selatan. Dan saya pun termasuk penggemarnya Megawati Hangesri dan juga Red Spark. Walaupun hanya menjuari juara ketiga, tapi itu adalah prestasi yang luar biasa. Kalau mungkin saja informasi atau juga pendapat saya ini ada yang tidak setuju, kurang berkenan, ya mohon dimaafkan ya. Nama juga kita boleh bersuara dalam hal apapun, asalkan tidak saling mencela atau saling menjatuhkan. Itu dia yang terpenting. Kita ngomongin apa nih sekarang? Kita ngomongin adalah Megawati Hangesri Pertiwi. Apakah tetap di Korea atau pindah ke Jepang atau pindah ke Eropa atau ke negara lain? Nah, satu hal yang saya amati adalah Megawati tidak bersuara, tidak memberikan statement, termasuk juga manajernya apapun ketika ditanya apakah diperpanjang atau tidak kontraknya dengan Red Spark atau dia akan berpindah ke negara lain. Nah, Megawati hanya pamit untuk pulang ke Indonesia karena otomatis Megawati ingin puasa dan lebaran di kampung halamannya di Jember gitu ya. Dan dia ingin bertemu dengan keluarga besarnya, dengan ibunya, karena pasti dia udah kangen banget sama keluarga besarnya. Nah, cuma itu aja. Informasinya baru sebatas itu. Tapi herannya, para konten kreator di YouTube itu banyak sekali berspekulasi yang macam-macam, yang sekarang tuh geleng-geleng kepala. Ada yang nanti akan didatangkan Respati Jana lah, ada nanti Megawati akan pindah ke Jepang lah, atau Megawati akan direkrut sama Hypas lah, sama apa lagi, sama klub-klub lainnya yang ada di Korea Selatan. Dan spekulasi-spekulasi ini nggak tahu ini berdasarkan omongan dari mana, karena kita tidak melihat sama sekali, walaupun Kofu tetap berusaha ya mempertahankan agar Megawati itu tetap di Liga Korea, karena Megawati itu menguntungkan dalam segala hal, dalam hal bisnis, dalam hal pamor dari bola voli Korea sendiri, dan masih banyak lagi. Dan dari Red Sport sendiri belum bersuara, Ko Hejin tidak bersuara apa-apa, karena mungkin ini cuma pendapat saya ya, perkiraan saya, mengapa mereka tidak membuat kontrak secepat mungkin ke Mega, karena mereka pengennya mengakhiri dulu bulan April ketika kontraknya habis, ketika mau habis itu setelah mereka tampil ya, ini tampil pertandingan persahabatan dengan pemain pelatnas gitu ya, mereka di Jakarta. Nah, setelah itu baru saya yakin kontraknya akan segera diumumkan. Nah, karena bisa jadi Red Sport menghormati gitu ya, jangan sampai kontraknya udah dibuat sekarang, misalnya mereka tidak memperpanjang, sementara mereka akan bertanding ke Indonesia dan akhirnya akan mengecewakan para pendukung bola voli Indonesia, dan itu adalah salah satu alasan. Alasan kedua adalah mereka ingin membiarkan dulu Megawati pulang kampung, menikmati masa berkumpul bersama keluarga, baru nanti kontraknya akan segera dibuat. Bisa saja tanda tangan kontrak itu akan ditandatangani ketika Megawati bermain untuk Red Spark melawan tim nasional, dan ini adalah satu momen yang saya rasa memang satu hal yang ditunggu-tunggu gitu ya. Dan Red Spark melihat ini adalah satu peluang, tidak hanya bisnis tapi juga membuat mereka bisa apa ya, bisa lebih terkenal lagi, dan juga yang pasti di tahun depan mereka akan menatap untuk jangan cuma juara 3, mungkin juara 2 atau juara 1, dan Megawati masih dipertahankan. Namun perkiraan saya sih, ini mudah-mudahan saja benar ya, kalau nggak juga mau dimaafkan, Megawati sepertinya akan tetap di Red Spark. Megawati, kemudian Gia, dan mungkin akan ada tambah-tambahan pemain lain, adalah dari Red Sport akan mengambil pemain-pemain lokal Korea lainnya, mungkin dari beberapa klub ada yang dilepas, terus ada yang mereka rekrut gitu ya, untuk menambah squad dari Red Spark agar bisa lebih solid lagi di musim berikutnya. Nah, jadi Megawati tanda tangan kontrak dengan nilai yang fantastis, yang 2 kali lipat barangkali dari sekarang atau 3 kali lipat. Dia juga
dan mereka pun akan tetap dipertahankan sebagai sebuah tim untuk bertanding di musim yang akan datang. Jadi mengapa Red Spark tidak mau bersuara lebih banyak, karena mereka lagi menunggu tanggal 20 nih, karena pertandingan persahabatan. Karena pertandingan persahabatan ini bagi mereka sangat penting banget gitu, karena para fansnya Red Spark itu memang paling banyak dari Indonesia. Bayangin aja peningkatan jumlah subscriber di YouTube, peningkatan di Instagram dalam hal bisnis Red Spark itu semenjak ada Megawati, semuanya menjadi meningkat gitu, laba mereka menjadi meningkat. Kalau Megawati tidak ada lagi di Red Spark, penggemar Indonesia banyak saya yakin akan keluar dan tidak mau mendukung lagi Red Spark, dan ini menjadi pemikiran serius juga bagi para petinggi-petinggi Red Spark. Jadi menurut pendapat saya sih Megawati akan dipertahankan, dan Megawati akan tetap di Red Spark untuk satu musim lagi, dan Red Spark sendiri menjadikan momen pertandingan persahabatan ini untuk melirik pemain-pemain Indonesia yang direkrut apabila nanti Megawati sudah tidak lagi gitu ya, tidak lagi mendukung atau tidak lagi bermain untuk Red Spark, tapi mereka mempunyai cadangan pemain-pemain Indonesia yang mungkin saja nanti mereka bisa rekrut sebagai pengganti Megawati. Kita juga tidak tahu ya, karena semua itu bisa berjalan begitu cepat dan sangat dinamis, dan kita tidak tahu seperti apa nanti perkembangannya. Nah itu dia pendapat saya. Jadi sekarang Megawati itu sebenarnya dia tenang-tenang aja, aman-aman aja. Kontraknya udah dibayar musim pertama, bonusnya udah ada, udah dapat, dan dia tidak bersuara apa-apa apakah akan pindah atau tidak. Kita tidak pernah mendengar berita-berita sama sekali ya. Dan demikian juga dengan manajernya dari Red Spark juga seperti itu. Sepertinya mereka akan membuat kejutan-kejutan spesial untuk para penggemar Red Spark yang tidak hanya berada di Korea tapi juga di Indonesia. Kejutannya seperti apa kita tunggu saja nanti ya, setelah tanggal 20 April pertandingan persahabatan Red Spark dan juga tim nasional Indonesia. Itulah amatan dari pengamat voli abal-abal dari Radio Amandit FM di Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Saya Bowo Sulaiman pamit dulu. Kita jumpa lagi lain kesempatan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.